Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Podcast Network Asia. Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 167 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ngucapin birthday di DM, di komentar juga di Noise. Ya pokoknya terima kasih banyak deh buat teman-teman semua ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu, terus diberi kelancaran, rezekinya dilancarkan, amin amin ya robbal alamin ya. Ya, harapan aku di usia yang baru ini 31 tahun. Ya ampun, tua banget ya bangke. Tapi muka masih kelihatan 25 kok, tenang aja. Ya harapannya moga lebih baik lagi ke depannya, diberi kesehatan juga biar bisa ngejaga orang tua. Yang paling utama semoga didekatkan sama jodohnya ya. Karena jujur pengen banget nikah, pengen banget mewujudkan keinginan orang tua kalau supaya bisa cepat nikah ya. Ya secara usia 31 anjir. 31 temen aku udah punya anak 2, sedangkan gua anak kok dibuang-buang. Bukan gua, bapaknya yang ngebuang. Maksudnya ya itulah pokoknya ya. Gitu deh. Oke. Langsung aja kita masuk ke cerita nih. Dan cerita pertama ini kita langsung baca aja. Ini judulnya apa nih? Judulnya adalah Rumah Kontrakan Angker Bekasi. Wah. Nih ya, kontrakan lagi. Jadi cerita ini saya buat karena terinspirasi dengan cerita-cerita sebelumnya di podcast kisah horor. Aku lupa kak episode berapa, tapi aku inget banget nih ceritanya tentang pengalaman rumah kontrakannya yang berhantu. Nah, lokasi kejadian ini saya alami ketika saya mengontrak di sebuah rumah yang sepertinya tidak terurus pada awal pertama kami datang dan melihat TKP. Bintara 9, Kampung Setu.
namun saya lupa RT, RW, dan nama gangnya. Itu adalah alamat di mana rumah itu berada. Saya nggak pernah atau nggak sempat memfoto-foto lokasi, karena pada waktu itu saya pikir buat apaan. Terakhir saya tinggalkan rumah itu masih terlihat suram. Bahkan ada beberapa kerusakan yang saya biarkan. Nggak tahu kondisi sekarang. Jadi gini ceritanya Kak. Pada waktu itu aku baru aja pindah kontrakan dari daerah Penggilingan ke daerah Bekasi. Alasan aku pindah adalah karena rumahku kemasukan maling. 4 HP sama dompet raib. Akhirnya ada teman kerja aku ngasih tahu kalau di daerah Bintara, Bekasi ada kontrakan kosong 1 rumah dengan harga 400.000. Cukup murah lah untuk ukuran 1 rumah. Selang 1 bulan kemudian aku pindahlah ke sana. Yang beberapa hari sebelumnya sudah bertemu dengan sang pemilik rumah tersebut di daerah Buaran. Harga telah kami sepakati dan kami diberikan kunci rumah tersebut. Aku cukup kaget begitu langsung ke TKP ngelihat rumah. Awalnya aku kira seperti rumah-rumah biasa yang mungkin memang kotor tapi tidak kotor banget. Seperti rumah yang bakal aku tempatin. 1 biji bohlam pun gak ada buat penerangan. Begitu aku cek kamar tidur, tempatnya kelihatan suram dan rada gelap. Kemudian dilanjutkan cek kamar mandi, aku cuma geleng-geleng kepala. Kemudian aku tanya tentang tirai yang berwarna hijau yang menutupi sebuah ruangan kepada pemiliknya. Pak, di balik tirai itu ruang apa ya? Tanya aku. Dan si pemilik menjawab, oh itu gudang toko material milik toko di depan. Astaga, sebuah gudang material di samping rumah cuma dikasih penyekat selembar triplek ukuran sekitar 2 inch dan ditutupin sebuah tirai. Jujur aku sebenarnya ilfil, tapi mau gimana lagi dan mau tinggal di mana lagi. Salah aku terlalu terburu-buru juga sih. Bingung nyari kontrakan daerah Bekasi yang murah meriah. Oke, sekilas gambaran tentang keadaan TKP di atas Kak. Siang hari itu aku juga dan beberapa orang bawaan aku beres-beres dan bersih-bersih rumah. Nyapu, ngepel, ngecat ulang sampai beli beberapa triplek buat ganti langit-langit yang rusak dan nutupin ruang gudang sebelah biar lebih rapi. Alhamdulillah kelar juga. Gak sampai sore. Tapi hari itu aku dan keluarga belum langsung tempatin karena bola-bola lampunya belum aku pasang. Jadi sementara malam itu aku nginep di rumah mertua di daerah Rawamangun. Hari berikutnya dan seterusnya kami sudah menempati rumah tersebut. Selamatan rumah juga kami adakan dengan beberapa warga sekitar. Standar rumah baru nempatin lah. Agar diberi keberkahan tempat tinggal dan permisi-permisi dengan yang sudah menempati rumah ini terlebih dahulu. Entah kejadiannya hari apa dan jam berapa, aku juga dah lupa. Tapi waktunya aku masih inget, kira-kira siang hari. Aku berdua sama istri lagi santai-santai di rumah cerita-cerita. Tiba-tiba si istri bilang ke aku, "Yah, semalam aku mimpi, tapi kok rada aneh dan gak masuk di akal ya." Terus aku jawab, "Ngimpi apaan? Lagi mana? Ngimpi apaan lagi? Ada mimpi yang masuk di akal." Gimana sih? Ngimpi apaan? Lagi mana ada mimpi yang masuk di akal? Ya itulah pokoknya. Aku mimpi ada seorang nenek-nenek berdiri di depan pintu tapi gak mau masuk.
padahal udah aku suruh masuk. Terus di mana serunya cerita mimpi kamu? Ledek aku sambil tersenyum. Aku tutuplah pintu, dan pas aku balik lagi, ada sepucuk surat dalam bahasa Inggris. Aku lupa isinya, tapi di kalimat terakhir ada tulisan I love. Jah, apa maksudnya? Mimpi gak jelas, jawab aku sambil tertawa kecil. Lewat sudah kejadian mimpi itu seiring jalannya hari. Oh iya kak, aku orangnya suka style musik dan main musik gitar dengan volume cukup keras. Gak malam gak siang. Mungkin untuk satu rumah terdengar cukup keras, tapi tidak untuk keluar rumah. Hal inilah yang bakal ada kaitannya dengan kejadian di hari-hari berikutnya. Sepulang kerja, aku mampir sebentar ke toko listrik membeli 3 buah lampu merek Philips. Karena aku baru ingat ruang depan rumah atau teras dan kamar tidur lampunya mati. Entah putus atau apa, intinya gak bisa menyala. Memang sih aku belinya di toko lampu second yang harganya murah. Ya, tapi bingungnya di antara lampu second tersebut hanya lampu kamar aku dan teras depan yang putus. Sesampainya di rumah, di depan pintu, ada sebuah kertas yang ditempelkan oleh istri aku yang berisi, aku masuk kerja siang. Makanan udah aku siapin di meja makan Satria. Nama anakku yang baru berumur 1,3 tahun. Aku titip di rumah ibu mertuaku. Sudah biasa, ini adalah hal yang biasa yang terjadi pada kami. Maklum, kami berdua pekerja yang memang terkena jadwal dinas shift. Aku langsung masuk ke rumah. Kebiasaan aku jarang mengucapkan salam atau sapaan. Kebiasaan yang gak bagus dan baru aku ngerti sekarang. Lalu aku memasang sebuah alat yang berfungsi sebagai pemasang lampu dan gagangnya bisa diperpanjang untuk menjangkau tempat tinggi. Aku cross check ke dalam dan memencet saklar, begitu juga dengan di dalam kamar. Dua-duanya menyala. Beres urusan lampu. Aku langsung menuju meja makan. Sekitar jam 5-an, entah perasaan aku atau apalah, kok tiba-tiba merasa iseng sendiri berada di rumah. Udara kok semakin dingin, sampai-sampai bulu kuduk aku berdiri. Kok aneh, ucap aku dalam hati. Aku coba hiraukan keadaan tersebut dengan menonton TV. Dan saat itu juga rasa capek membuat aku terkantuk sampai aku lupa menutup pintu depan dan mematikan TV. Setelah itu aku tertidur dan gak tahu kejadiannya apalagi. Sampai dengan istri aku pulang kerja sekitar jam 9 malam. Dia membangunkanku sambil menepuk pipi aku berulang-ulang. Sedikit rasa pusing dan terkejut serta tak seperti tak percaya. Kok istri aku udah pulang? Lalu aku tanya dia, "Kamu kok udah pulang? Emang sekarang jam berapa?" "Sekarang udah jam 9 malam. Kamu ketiduran sampai-sampai pintu depan kamu gak tutup. Dan katanya mau beli lampu baru buat teras sama kamar. Kok belum dibeliin sih? Apa belum dipasang?" "Loh, bukannya aku udah pasang tadi ya?" Keadaan aku saat itu seperti orang bingung yang baru bangun tidur. "Aku kan udah beli dan aku udah pasang tadi sore," ucapku kepada istriku. "Mana kamu pasang? Apaan sih? Orang di depan sama kamar masih gelap gitu kok. Kamu ngigo kali ya?" Waduh, semakin bingung aja aku tuh atas penjelasan istriku. Langsung aja aku beranjak ke teras depan. Dari dalam sebenarnya sudah kelihatan kalau memang ruang depan agak gelap. Tapi aku lanjutkan sampai aku benar-benar melihatnya langsung.
Setibanya di teras depan, tepat ucapan istriku keadaan memang gelap dan lampu tidak menyala. Sambil bertanya dalam hati, kok bisa ya mati begini? Padahal aku beli baru loh dan mereknya bagus. Setelah itu aku bergegas menuju kamar tidur. Keadaan yang sama yang diucapkan istriku pun benar. Ruangannya gelap. Tidak terlalu gelap karena cahaya dari ruang tengah masuk dan lampunya mati. Dan ada apa dengan semua ini? Lalu aku menceritakan semuanya kepada istriku. Ihwal pemasangan lampu di teras depan dan kamar tidur. Sampai-sampai aku pun memberikan kardus lampu tersebut dan menjelaskan kepadanya aku membeli baru, bukan bekas. Masa sih udah mati lagi? Kejadian malam itu sebenarnya penuh tanda tanya, tapi kami berdua berpikir positif. Mungkin instalasi rumah ini ada yang tidak beres. Setelah berdiskusi dengan istriku, aku memutuskan untuk memanggil ahli listrik di tempat tinggal kami besok pagi. Esok paginya, aku memanggil seorang tukang listrik dan mendiskusikan permasalahan kami. Sementara istriku pergi ke rumah orang tuanya untuk menjemput anakku. Dari pemantauan sang tukang, dia menjelaskan tidak ada masalah dengan kabel-kabel listriknya. Semua berjalan normal. Sambil memberi uang tips dan berterima kasih atas bantuannya, aku seakan tak percaya akan penjelasan sang tukang. Dalam hati aku hanya bisa ucapkan, ini orang bisa apa enggak sih? Sore sekitar jam 3, istriku menghubungiku agar minta dijemput di rumah orang tuanya. Kami kembali ke rumah kontrakan sekitar pukul 5 sore. Kali ini anakku ikut bersama. Selepas maghrib, kegiatan kami biasa-biasa aja, gak ada yang aneh-aneh. Sampai kulihat anakku tertawa sendiri dan berlari-lari seperti mengejar sesuatu. Inilah kejadian yang membuat aku dan istriku penuh dengan tanda tanya. Pada saat kami berdua ngobrol bersama, aku dan istriku yang sedang duduk di bangku, tiba-tiba anakku turun dari pangkuanku dan berjalan layaknya anak kecil yang baru belajar jalan sambil tertawa kecil dan senyum kecil menuju kamar tidur kami. Aku dan istriku membiarkan peristiwa itu sambil memperhatikan langkahnya. Anakku terus menuju kamar kami dan setibanya dia di depan pintu, dia mengucapkan sambil tersenyum menghadap kamar kami yang masih agak gelap. Merinding cuy, merinding sumpah. Kata ba adalah kata-kata yang sering aku ucapkan ke anakku apabila kita sedang bermain bersama atau sehabis aku pulang kerja. Dari kejadian itu, aku dan istriku kaget dan langsung bergegas cepat menuju anakku. Aku langsung meraih dan menggendongnya sambil memperhatikan ruangan kamar tidurku. Hanya kosong dan gelap. Tidak ada apa-apa. Bahkan kucing yang kami kira menjadi perhatian anakku tidak ada. Panjang ini ya ceritanya ya. Fucking. Dari kejadian anakku tersebut, aku memeriksa keadaan anakku. Takutnya ada apa-apa dengan dia. Tapi setelah kulihat dan kuperhatikan, tidak ada yang aneh dan semuanya biasa aja. Dan malam itu kami putuskan untuk langsung tidur, tapi kami sepakat tidak tidur di kamar, melainkan di ruang tengah. Karpetku gelar dan kulapisi dengan bed cover. Jantungku masih berdebar dan perasaanku masih gak enak rasanya. Semrawut karena kejadian barusan seperti menandakan sesuatu. Aku dan istriku mulai berbaring dengan diselimuti selimut warna abu-abu.
Aku kembali berdiskusi kecil dengan istriku. Mah, menurutmu kamu ada sesuatu atau apa yang kamu pikirkan? Atau kamu pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini? Atau lagi kamu merasakan hal yang aku rasakan tentang rumah ini? Gimana sih? Ya itulah pokoknya. Lalu istriku tidak menjawab apa-apa. Dia hanya terdiam. Namun terdiamnya seperti ingin menyampaikan sesuatu namun tertahan. Sambil memeluk anakku, istriku berkata, "Ya, sudah, baca doa aja dan kita langsung tidur." Mendengar itu aku juga pahami maksudnya agar jangan membicarakannya sekarang. Esoknya kami bangun agak siang. Ini adalah hal yang biasa jika kami sedang libur. Ingin lebih rileks dan santai tanpa harus diteriaki alarm jam. Anakku masih tertidur lelap. Aku bergegas menuju kamar mandi sedangkan istriku membuatkan segelas kopi dan secangkir teh. Kami berdua duduk di lantai yang masih beralaskan karpet semalam. Sambil menikmati minuman pagi ini, pertanyaan semalam aku tanyakan kembali ke istriku. Awalnya dia seperti mau memberitahu sesuatu, tapi tidak bisa dikatakan. Walau aku paksa, tetap aja tidak ada jawaban apa-apa. Ya udahlah, mungkin dia memang tidak merasakan apa-apa. Selesai kami berdua bercengkrama, istriku pamit ke sebuah warung untuk membeli sayuran. Selang beberapa menit, anakku terbangun dan aku langsung menggendongnya. Sampai saat ini pun tidak ada hal yang aneh-aneh dari kejadian semalam. Aku benar-benar khawatir jika terjadi apa-apa dengan anakku. Sekitar jam 1 siang, kawanku yang tinggal tak jauh dari rumah kontrakanku datang bertamu. Kupersilakan dia masuk. Kami berdua mengobrol ngalor ngidul sedangkan istriku sedang masak di dapur. Anakku bermain sendiri dengan sepedanya di depan teras tepat di depan aku dan teman mengobrol. Lalu aku teringat dengan kejadian semalam dan aku ceritakan ke temanku. Seperti biasa, orang biasa temanku hanya berkata, "Ya, di setiap tempat pasti ada. Yang penting kita tidak mengganggu." Sebuah jawaban klasik yang tidak membuatku merasa tertolong. Sore harinya aku teringat akan seorang yang bisa merasakan makhluk astral atau apalah. Dia tidak mau dibilang paranormal. Dan bukan kiai atau ustadz atau dukun. Namanya Pak Badin. Setauku beliau memiliki kepandaian atau kebiasaan dalam hal goib. Sialnya, aku gak mempunyai nomor handphone agar bisa ku telepon. Akhirnya aku putuskan untuk minggu depan pas waktu libur kerja untuk kesana. Sore itu juga aku pamit dengan istriku untuk ke toko listrik sebentar, sambil membawa 2 bohlam yang putus. Bohlam yang satu aku belum pakai, tadinya beli 3 biji. Aku berniat menukarkan. Sesampainya di toko, ternyata barang tidak bisa ditukar dengan alasan pas dicoba di sini kemarin kan bisa. Kami tidak ada garansi jika putus di rumah. Ya males. Anak ini, anak itu, ku beli lagi lah 1 bohlam dengan merek berbeda. Selesai di toko, aku kembali ke rumah dan langsung kupasang lampu-lampu itu seperti biasa. Kutes menyala dan tidak kumatikan. Dan kuamati selama kurang lebih 5 menit. Layaknya orang bodoh, kuamati lampu tersebut dan tidak ada apa-apa. Pikirku kalau ada masalah listrik atau kabel listrik mungkin menyala dengan kelap-kelip atau lebih redup. Sore sampai malam lampu masih menyala. Aku seperti Thomas Alva Edison yang sedang meneliti bola lampu. Karena tidak ada apa-apa dan hal ini baik
itu lampu di kamar dan di luar aku, dan istriku merasa seperti bersyukur. Dan perasaan ini lebih tenang rasanya. Malam itu pun tidak ada kejadian apa-apa dan hal itu membuat kami merasa seperti biasa kembali. Aku dan istriku memutuskan untuk tidur di kamar tidur. Jam 4:30 pagi, istriku terbangun. Suara kumandang azan sepertinya yang membangunkannya. Istriku bergegas sholat, tapi aku masih malas untuk beranjak bangun. Pukul 5:15, aku bergegas mandi karena hari ini kerja pagi. Kuperhatikan kembali lampu depan dan kamar, keduanya masih normal. Lega rasanya, seperti kejadian kemarin, hanya untuk 1 hari aja. 1 hari ini kulewati dengan rutinitas biasa sampai dengan aku pulang ke rumah. Istriku hari ini masih libur dan dia ada di rumah bersama anakku. Kupalang dan kembali tak kuucap salam atau sapa. Aku langsung menuju kulkas untuk langsung meminum air langsung dari tempatnya atau botolnya. Menjelang waktu jam 6 sore, aku menyalakan lampu-lampu rumah. Lagi-lagi yang menjadi perhatian utamaku adalah lampu kamar tidur dan ruang depan. Awalnya lampu menyala biasa, hingga pada sekitar jam 7 lewat lampu padam sepertinya secara bersamaan. Istriku yang berada di kamar yang sedang bermain bersama anakku kaget dan langsung bergegas menuju ke arahku yang sedang asik bermain PS. "Yah, lampunya mati lagi tuh," ucap istriku. "Masa? Tadi sore nyala kok," jawabku santai sambil menatap serius ke arah layar TV. "Coba ayah lihat, lampu depan juga mati tuh," jawab istriku dengan nada tinggi. "Oke, coba aku lihat." Astaga, benar apa yang diucapkan istriku. Lampu depan, lampu kamar benar-benar padam. Anehnya, aku sepertinya kesal dan marah dengan kejadian ini. Tapi aku tak tahu harus kulampiaskan kemana amarah ini. Dalam hati aku hanya berkata, "Bangsat." Dengan perasaan seperti tersulut api, aku katakan kepada istriku, "Mah, beresin buat keperluan besok, bawa barang-barang, baju dan lain-lain. Seperlunya untuk kebutuhan 2 hari. Malam ini kita ke rumah ibu di Rawamangun, kita menginap di sana aja." Mungkin karena rasa amarahku, aku seperti merasa diledek sesuatu. Seperti ada yang puas dan senang. Seperti sedang ada yang memperhatikanku. Tapi aku gak tahu siapa dia. Hanya perasaan itu yang aku rasakan kuat. Malam itu juga kami bergegas ke rumah ibu mertua. Sesampainya di sana, aku menceritakan semua kejadian hingga aku beralasan datang ke sini. Ibu mertuaku seperti memahami sesuatu, tapi beliau hanya menjawab, "Ya udah, kalian di sini aja dulu sampai bener-bener enak." Dan ibu mertua juga mengatakan kepada, "Di rumah itu kamu sering bacakan ayat-ayat suci. Kamu sholat, kamu berdoa agar diberi perlindungan." Hal-hal tersebut yang dibicarakan mertuaku adalah hal yang jarang aku lakukan. Aku hanya terdiam malu seakan mengatakan, "Iya, aku emang jarang melakukan." Tapi aku sangat malu untuk mengatakannya. Esok paginya aku meminta izin ke kantor untuk cuti. Memang tidak masuk di akal oleh bos cuti yang kuajukan mendadak dan hampir tidak diberikan cuti. Tapi akhirnya bos mengizinkan aku untuk tidak masuk atau cuti. Hari itu juga aku mengatakan ke istriku untuk pulang ke Depok. Aku kesal dengan hal-hal yang belakangan ini terjadi. Nanti aku akan bicarakan kepada seseorang yang aku kenal, yang mempunyai kepandaian, dan akan kuceritakan masalahku sekalian mohon bantuannya dia. 1,5 jam waktu kutempuh hingga sampai ke Depok. Aku langsung menuju rumah.
menyapa kedua orang tua dan sedikit basa-basi. Aku tak ceritakan kepada mereka maksud tujuanku ke Depok. Aku pun langsung menuju rumah Pak Badin setelah selesainya aku dengan orang tuaku. Aku ceritakan A sampai Z masalahku ke Pak Badin. Beliau seakan mengerti dan dari ceritaku. Sambil santai dan minum kopi, pandangan Pak Badin seakan lurus kosong ke depan seperti orang menerawang. Tak butuh waktu lama beliau menjelaskan keadaan rumahku. Tapi beliau berpesan agar tidak menceritakan dulu dengan istriku. Baik Pak, jawabku atas pesannya. Pak Badin mulai bercerita tentang keadaan rumah. Mas, rumah kamu itu memang ada yang nunggu, dan mereka termasuk usil atau jahil. Saya bisa beritahu kamu di mana tempat-tempat mereka saja, karena masing-masing dari mereka menempati tempat itu dan merasa sudah menjadi tempat tinggalnya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Sambil menghisap rokok kretek, Pak Badin melanjutkan ceritanya. Nah, tapi kamu jangan takut atau kaget. Kamu harus lindungi anak istri kamu. Sejatinya semakin kamu takut, semakin mereka usil atau jahil. Untuk sementara ini kamu berani aja. Serasa mengiyakan jawaban Pak Badin, padahal aku juga takut. Pak Badin melanjutkan cerita hasil terawangannya. Yang pertama ada di gerbang masuk. Ada pohon jambu teras depan rumah. Nah, di situ ada Mas. Yang kedua di sebelah kiri rumah. Di situ ada bangunan rumah, tapi udah hancur. Di situ ada beberapa banyak, tapi nggak terlalu. Terus di kamar kamu, ada di situ. Sepertinya yang paling lama tinggal, dan di deket kamar mandi yang sampingnya ada gudang. Seperti bahan bangunan ada juga. Tapi di situ sepertinya dipelihara oleh seseorang. Hening dan terdiam seakan tak percaya tinggal di rumah yang dikelilingi makhluk halus. Sebenarnya pengen gak percaya, tapi gimana mau percaya? Jadi tambah kacau pikiran ini. Dan masih dalam keadaan hening sambil mendengarkan Pak Badin, aku seakan seperti dibawa Pak Badin ikut ke dalam penerawangannya. Ini hanya perasaan dan imajinasiku tentang gambaran keadaan rumahku yang sedang dianalisa Pak Badin. Padahal sebenarnya aku tidak diapa-apakan olehnya. Ketika dia berbicara tentang ada sesosok makhluk halus yang sengaja dipelihara, aku hanya diam dan seakan tak mau tahu itu milik siapa. Aku bisu dan seperti orang yang terkaget lalu lemes. Pak Badin menepuk pundakku seraya berkata, lebihlah mendekatkan diri kepada yang di atas dan mintalah perlindungan darinya. Bersamaan dengan itu terdengar sayup-sayup suara azan asar. Pak Badin lalu bergegas berdiri sambil dan mengajakku berjamaah di musola terdekat. Adem dan lebih lega dari yang sebelumnya. Jarang-jarang aku masuk musola sholat berjamaah, walau hanya satu saf dan itu pun tidak panjang. Tapi kekusyukan para jamaah membuatku merasa lebih rileks. Selesai itu aku dan Pak Badin pulang bersama menuju arah yang sama. Di jalan beliau tidak banyak berkata apa-apa. Jika terlihat bicara, itu pun hanya sapaan kepada orang-orang yang berpapasan di jalan. Di pertigaan kami harus berpisah. Sebenarnya ada satu hal yang ingin kupinta darinya. Tapi sebelum aku bicara, Pak Badin mengatakan, tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Tuhan yang Maha Pencipta. Banyak-banyaklah bermunajat kepadanya. Mintalah pertolongan hanya kepadanya. Perbanyaklah zikir karena itu apa yang kamu butuhkan saat ini.
Kamu jangan berharap saya akan memberikan sesuatu yang nantinya bisa membuat kemusyrikan. Hah, walau aku mengerti maksudnya, tapi apakah aku akan bisa? Padahal ya itu tadi, yang terakhir. Aku berharap Pak Badin membuatkan sesuatu atau apalah yang berwujud sebuah benda yang dapat menangkal atau mengusir makhluk halus. Tak lama kemudian Pak Badin pergi meninggalkanku dan aku meneruskan langkahku ke rumah orang tuaku. Selepas maghrib, aku pamit kepada kedua orang tuaku untuk kembali ke Jakarta. Aku hanya menitip pesan kepada mereka agar mendoakan aku dan keluarga agar selalu sehat walafiat. Seperti kembali dengan tangan kosong. Tak ada sesuatu yang bisa kubawa, hanya nasihat saja yang kuingat. Sesampainya di rumah mertuaku, terlihat istri dan anakku sedang menunggu kedatanganku di bangku depan rumah. Perhatianku selalu tertuju kepada anakku yang baru berumur 1 tahunan. Teringat pesan Pak Badin agar aku dapat menjaga istri dan anakku. Mungkin karena terlihat kelelahan, istriku pun tak banyak tanya tentang apa saja yang aku dapati di rumah orang tua. Dia hanya menawarkan minuman kopi atau teh. Aku memilih teh karena malam ini aku mau rileks sebentar. Pagi hari esoknya, rutinitas pekerjaan kami lakukan kembali seperti biasa. Istriku masuk pagi dan aku pun pagi sampai sore. Jam 3 aku jemput istriku di tempat kerjanya dan kami pulang ke Bekasi ke rumah kontrakan. Awalnya aku tak mau bercerita atas apa-apa yang diceritakan Pak Badin. Tetapi pikirku akan lebih buruk lagi jika aku tidak menceritakannya. Lalu aku putuskan untuk menceritakannya kepada dia. Kupilih warung bakso yang berada di sebelum tanjakan yang mau ke arah Bintara di depan lapangan futsal, kalau tidak salah. Dan daerah itu masih masuk Jakarta Timur. Kami berdua memilih meja paling pojok dan memesan 2 bangkok bakso. Kumulai hasil pembicaraanku kemarin dengan Pak Badin bersama istriku. Tapi sebelum aku bicara, aku tanyakan kepada istriku, apakah kamu pernah merasakan hal-hal yang aneh atau yang gak biasa? Entah bagaimana istriku mulai mau. Sepertinya dia mulai mengerti tentang maksud pertanyaanku. Sebenarnya aku udah lama ingin cerita, tapi aku takut kamu kepikiran, ucapnya. Loh, emang ada apa? Jawabku. Lalu istriku melanjutkan pembicaraannya. Pernah aku mengalami sesuatu yang sepertinya aku pun takut untuk menceritakannya kembali. Terus, jawabku. Kejadiannya sewaktu aku pulang kerja sekitar jam 4 sore. Waktu itu kamu dinas siang. Aku pulang ke rumah dan rasanya capek sekali. Lalu aku berbaring di tempat tidur. Waktu itu gak tahu kenapa rasanya capeknya bener-bener capek. Apalagi ketika aku rebahan di kasur, rasanya kok lemes banget dan gak kuat bangun. Padahal aku pengen ke toilet, tapi gak bisa bangun. Akhirnya tertidur. Tidurku rasanya pulas sekali. Tapi aku merasakan hal aneh. Jadi aku gak tahu ini aku mimpi atau tidak. Tapi posisiku aku ingat masih di kasur. Dan perasaan ini antara tidur dan terbangun. Terus, tanyaku. Aku melihat seperti orang tinggi dan badannya besar sekali. Warnanya hitam, dia berdiri tepat di hadapanku. Tapi aku bisa melihat bagian kepala karena sangat tingginya, seakan-akan melebihi langit-langit atap rumah, kata istriku. Sambil menghela nafas, aku mengkaitkan perkataan istriku dengan informasi Pak Badin bahwa di kamar tidur memang ada satu penunggu dan sepertinya
dia yang paling lama tinggal di sana. Oke deh mah, jangan diterusin dulu. Kira-kira sebelum-sebelumnya ada lagi gak? Tanyaku. Pernah ada suara ketukan tapi gak ada orang. Aku kira anak-anak sini minta sumbangan orang meninggal. Di tempat aku dulu anak-anak mudanya seneng banget kalau ada yang meninggal. Pokoknya intinya anak-anak di tempatnya dia tuh seneng banget kalau ada orang meninggal. Yang meninggal siapa, yang minta sedekah siapa gitu. Baru 2 cerita istriku, aku udah semakin yakin jika rumah itu masuk kategori angker. Lalu aku kembali bertanya tentang makhluk yang bertubuh besar dan berwarna hitam. Mah, sewaktu kamu lihat makhluk besar hitam tadi, apa yang terjadi kemudian? Kamu tidak takut atau lari teriak atau apalah gitu? Ya, aku berusaha untuk membaca ayat kursi. Aku sulit untuk mengucapkannya. Aku pun tak sanggup untuk membaca ayat kursi. Terus aku berusaha untuk teriak dan untuk menggerakkan jari-jari, tapi sulit. Walau aku tidak melihat dalam keadaan mata terbuka lebar, tapi gambaran makhluk itu jelas banget. Lalu apa yang dilakukan makhluk itu? Tanyaku. Makhluk itu gak melakukan apa-apa. Dia hanya diam dan gak ada yang dilakukannya. Bergerak sedikit pun juga enggak. Bener-bener tak ada yang dapat kulakukan. Aku hanya pasrah aja. Dan aku pejamkan lagi mataku dan berharap tidak terjadi apa-apa. Sampai dengan akhirnya kamu pulang kerja. Aku saat itu baru aja bangun. Tapi sengaja aku tidak menceritakan kejadian tadi yang kualami. Aku gak ingin mengganggu rasa lelahmu saat itu. Mendengar cerita dari istriku, aku terdiam. Sampai-sampai butir bakso yang terakhir ingin ku suap tak jadi kulahap dan kutaruh kembali di mangkok. Berasa ngeri jika ku ingat cerita istriku waktu saat itu. Sampai aku tulis cerita ini kembali, aku sedikit merinding. Saat itu yang tadinya aku ingin bercerita tentang apa yang aku dapatkan dari cerita Pak Badin, aku tak jadi sampaikan. Moodku untuk menyampaikannya udah hilang. Entah kenapa, dan istriku juga sepertinya lupa akan hal itu. Akhirnya setelah selesai urusan di warung bakso, kami berdua pulang ke rumah kontrakan. Sesampai di depan gerbang, pandanganku kuhadapkan ke beberapa tempat yang menurut cerita Pak Badin ada penunggunya. Pertama aku perhatikan rumah rusak dan sudah hancur, persis sebelah rumahku. Suasana memang suram dan kelam. Sepertinya memang cocok bila ada penunggu di pelataran teras rumahku. Pohonnya tidak besar, bahkan kecil untuk seukuran pohon jambu. Dan juga tidak begitu rimbun seperti pohon-pohon angker pada umumnya. Lalu mataku tertuju kepada tower air yang berada di sebelah kamar tidurku. Seperti ada yang menarik pandangan ini untuk melihatnya. Setelah aku memperhatikan 2 tempat tadi, tempatnya memang berada di pojok dan agak gelap. Tak lama dari situ aku masuk ke ruang tengah, langsung menuju dapur dan kamar mandi yang di sebelahnya terdapat gudang material toko bangunan. Di tempat inilah Pak Badin mengatakan ada penunggunya yang sengaja ditempatkan di situ oleh seseorang. Dan siapa orang itu aku tidak mengetahuinya. Lalu aku masuk ke dalam kamar. Di dalam aku memandangi detail kamar walau kamar itu tidak berukuran terlalu besar. Tapi seorang yang sok tahu dan berharap menemukan sesuatu. Aku masih sibuk mondar-mandir di dalam dan luar rumah mencari sesuatu yang aku pun tidak tahu dan berharap ada sesuatu. Sementara istriku terlihat sibuk sedang menyiapkan minuman untuk kami berdua. Terdengar suara istriku dari dalam. Dia memberitahu jika kopi sudah disiapkan di atas karpet depan TV. Dari luar aku menjawab, "Ya, taruh aja di situ."
Selang beberapa detik, aku masuk ke dalam. Kutengokkan kepalaku ke arah karpet di bawah. Celingak-celinguk ke kanan, ke kiri, bahkan sampai aku dekati dan duduk di karpet itu. Aku tidak melihat segelas kopi berada di sana. Mah, kamu taruh di mana kopinya? Kok nggak ada di sini? Di situ ya, di bawah. Emang kamu nggak ngeliat apa? Jawab istriku yang sedang ganti baju di kamar. Di mana, Mah? Aku serius ini. Aku nggak ngeliat kopinya, jawabku. Sebenarnya saat itu juga aku sudah mulai merasa curiga dengan keadaan. Aku nggak percaya kalau istriku bercanda atau lupa. Apakah dia lupa meletakkannya di mana? Mah, kamu kesini deh, lihat sendiri, pintaku kepadanya. Iya, bentar lagi nih. Tak lama istriku datang dengan sedikit menggerutu. Apaan sih ya, bawel banget. Ayo, kamu taruh di mana kopinya? Istriku kaget, ekspresi wajahnya berubah dan agak berkeringat. Aku tadi taruh kopinya tepat di sini. Itulah ucapan istriku sambil menunjuk gambar burung yang tergambar di karpet. Aku ingat betul aku letakkan di sini, tepat di atas gambar burung ini, jawab istriku dengan penuh tanda tanya. Kami berdua saling pandang seolah saling bertanya, kemana perginya secangkir kopi tersebut. Tak mau berlarut dan ambil pusing, kami mencoba memalingkan atau mengacuhkan kejadian ini. Lalu aku berkata kepada istriku, ya udahlah Mah, lain kali atau mulai kali ini, ya atau makan ya. Gimana sih? Mulai kali ini, kalau kamu buat minuman, ada makanan yang kamu tawar-tawari lah. Contoh, minum ya atau makan ya. Setelah itu aku minta dibuatkan kopi kembali kepada istriku sambil aku berkata, ya gak apa-apa kalau kamu suka minum aja, biar aku dibuatkan lagi. Seperti orang aneh yang ngomong sendiri dan istriku hanya bisa memaklumi. Tragedi hilangnya kopi seperti sulit dipercaya dan diterima secara logika. Topik ini masih kami bahas berdua sambil kami tertidur. Aku menanyakan istriku dan istriku kembali menanyakanku. Keadaan ini membuat kami seperti orang aneh yang berujung kepada sebuah lelucon. Apalagi ketika aku bicara sendiri mengenai kopi yang kalimatnya diulang kembali oleh istriku. Ya kalau kamu suka minum aja. Kami berdua tersenyum dan tertawa kecil dan seolah-olah tawa itu mencairkan suasana mencekam barusan. Di sela tawa itu aku berkata, sudah Mah, nanti disalah artikan. Yuk kita tidur aja, besokan kita masuk pagi. Oke, ini sebenarnya ceritanya masih panjang banget. Tapi ini kita udah 1 jam nih ngedumelnya. Mungkin masih ada sekitar 1 jaman lagi ceritanya ya. Gila. Panjang. Masih ada spoilernya lagi. Jadi mungkin kita lanjut di episode hari Kamis ya. Rumah kontrakan angker Bekasi part 2 gitu. Tapi sedikit aku komentarin ini cerita. Sebenarnya tadi udah agak merinding ya. Tapi ya di satu sisi lain seperti itulah. Rumah kontrakan yang tadinya kita dapat keadaannya masih ya berantakan banget. Ibaratnya udah gak layak banget jadi kontrakan. Tapi disewakan dengan harga murah itu sebenarnya penuh dengan tanda tanya gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, orang-orang pasti tergiur dengan harga murahnya. Bukan karena tergiur tergiur karena maksudnya kalau udah dapat harga murah
terus lokasinya lumayan besar, itu tuh udah nggak mikir masalah setan, demit, curik atau apalah. Yang penting dapat harga murah, tempatnya juga lumayan, dan oke gitu loh. Nyari kontrakan itu juga susah gitu loh ya. Jadi ya mau nggak mau si ini penceritanya sama istrinya itu menempati rumah tersebut gitu. Lebih mirip kayak rumah Eyang ya, rumah Eyang di ceritanya Mr. Popo gitu. Tapi ini gue nggak tahu kelanjutannya seperti apa, karena udah 1 jam nih kita udah nemenin kalian. So buat temen-temen nih, karena ceritanya masih panjang, jadi aku potong untuk part selanjutnya ya. Rumah kontrakan angker Bekasi part 2. Jadi buat teman-teman nih yang suka banget dengerin podcast kisah horor, silakan komentar langsung podcast kisah horor di episode terbaru. Jangan lupa kasih bintang 5 untuk di Spotify, dan jangan lupa follow juga di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise gitu ya. Karena sekarang podcast kisah horor udah bisa dengerin di Noise, dan kalian bisa tinggalin komentar kalian di setiap episodenya gitu. Akhir kata saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.